serta keluarga besar. Pondok Pesantren Peradaban Gadal Hasanah, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla wa rabbuna al-qa'il ar-rahman allama al-Qur'an khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qa'il inna minal bayani la sihra wa ba'd. Ketika Allah itu kaya dengan firman-firmannya, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya, maka manusia harus kaya dengan kata-kata. Hari ini Ana Al-Fakir Happy Chandra dalam waktu yang singkat bertemu satu friend kembali dalam segmen Amazing Communication Skill. Takzim Ana Al-Fakir untuk guru kita, kiai kita tercinta, semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Buat Umi juga sama, semoga selalu terus bersinergi untuk mengangkat bendera Gadal Hasanah hari ini. Ahibati fillah, Dewan Guru yang kami bangga, dua host yang keren banget malam hari ini, dan juga MC and all of my people. Bismillah. Sebelum kami terbang ke zona Lombok Barat dan Lombok Timur, kami akan sinergi bersama Gadal Hasanah hari ini. Siap untuk belajar? Kita mulai. Audio untuk standby kembali. Kita mulai segmen pertama. Ada tulisan menarik di sini. Bismillah. Tulisan menarik yang muncul di zona samping kiri kami adalah communication skill, not public speaking. Public speaking, skill komunikasi adalah satu frame, sama-sama fadlul kalam, seni bicara. Kenapa tidak ada tulis di slide ini adalah public speaking skill? Kenapa? Karena ternyata public speaking adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Ketika mendengar kata muhadharah, satu pesantren di Padang Payakumbuh, muhadharahnya malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Terbukti hari pertama kami datang ke Gadal Hasanah hari itu, semua fokus banget ke depan. Anda juga sama hari itu. Anda adalah generasi yang takut banget dengan laser warna merah. Karena apa? Titik warna merah ini adalah jembatan emas untuk mengenal siapa di depan kami hari ini. Andaikan I choose one of you, saya memilih satu di antara Anda dengan laser warna merah ini, banyak di antara peserta yang menyanyikan cipta dan baca doa. Dan mereka mengatakan, ya Allah, jangan sampai aneh disuruh maju ke depan. Al-Yaum, hari Layla, pada pukul 22.00, akan standby kembali. Mbak Fir, Istana Bogor, silakan standby. Share your vokal. Tunjukkan vokal Anda hari ini dalam segmen skill komunikasi. Dengan cara apa? Ini dia Bio. Kita mulai segmen kedua. Ada tulisan menarik. Tulisannya dua kata. Adalah speak up. Tapi antum mengangkat power vokalmu dengan powerful. Antum tatap ke depan, tak ada yang menunduk, tidak ada yang antum tidak fokus. Cukup mengatakan speak up.
Ketika saya mengatakan dalil hasanah, katakan speak out. Dalil hasanah? Speak out. No, your voice just 20%. Dalil hasanah? Speak out. Yang live hari ini standby dan dengarkan, ini adalah gaung dalil hasanah, calon public speaker di negeri ini. Dalil hasanah? Stop my people. Ketika Anda mengatakan speak up, berarti saatnya Anda menyelami samudra kalam, samudra bicara. Karena semua yang hari ini hadir akan satu frame. Kalau kami pun pernah lahir dari bumi pesantren sama seperti Anda. Saya pernah menyelami samudra kalam, saya pernah duduk seperti Anda, saya pernah merasakan atmosfer muhadharah malam itu. Dan setelah dari zona inilah kami menatap satu titik, sebuah impian terwujud. Dari zona public speaking lah kita bisa merasakan atmosfer karpet merah istana. Berulang-ulang kali kami katakan di alam dalil hasanah bahwa ternyata people, sebuah impian di ruang kecil muhadharah masuk ke zona karpet merah istana, dan itulah public speaking. Kalau antum masih mengatakan Ustaz happy, afwan Pak happy, afwan Ustaz, kayaknya ini bukan materi anak Pak. Antum berteriak, afwan Ustaz, sejujurnya Pak Happy, anak gak suka public speaking. Kalau antum masih mengatakan, Allah Akbar, kok Pak Happy tahu ya, anak bisa paham dari jauhkan mata Anda hari ini. Masya Allah. Antum berteriak lagi, Ustadz, afwan Ustadz, kayaknya antum salah materi hari ini. Afwan ya Pak Happy ya, anak gak ada cita-cita jadi MC seperti Anda. Afwan Ustadz, sejak anak lahir anak gak pernah cita-cita jadi host atau presenter. Hey my people, kullu mihna yahtaju ilal kalam. Apapun profesimu, brother sister, butuh bicara. Di luar sana banyak yang cemburu dengan tanggal hari ini, dan mereka ingin merapat ke alam dalil hasanah, ingin duduk manis, dibandingkan mereka harus berbayar masuk ke ballroom 750.000 per 15 menit hanya untuk belajar bicara. Antum hanya duduk manis, antum hanya mendengarkan dengan powerful hari ini bahwa bicara sangat dibutuhkan. Andaikan mikrofon ini, ini paling senang kayak gini, pasti semuanya diam, hanya dengan tutup mikrofon, tatapannya ke depan, tidak ada yang matanya antara hidup dan mati. Ya, itu sih. Kalau antum bilang, Allah itu Pak Hedi pakai hipnotis, no people, hanya penggunaan ini mikrofon alam dalil hasanah, bukan mikrofon yang anda bawa dari istana. Tapi hari ini Anda melihat mikrofon ini horor, karena Anda akan diminta untuk maju ke depan dan bicara. Mulai. Andaikan mikrofon anak berikan ke putra, santri putra benin. Nah, apa cita-citamu? You mengatakan, afwan Ustaz, jujur Ustaz, anak tidak ada cita-cita jadi public speaker seperti Anda. Anda ingin jadi pemain sepak bola Ustaz. Pemain sepak bola, laibu kuratil qadam, yahtaju ilal kalam, butuh bicara. Asian Games 2018 para asatid al-mukarramun. Asian Games 2018 kami di-invite oleh Kementerian Olahraga untuk membriefing public speaking 2 jam sebelum pemain sepak bola timnas itu menuju ke lapangan hijau. Apakah mereka muhadharah di ruang ganti? Antum bilang, Ustaz, mal alaqah bainal la'ibi kuratil qadam wal muhadharah. Apa hubungan antara pemain sepak bola dengan public speaking? Seorang Evan Dimas, striker, sebelum dia mencetak bola ke gawang, dan ketika dia membawa itu bola dan bola itu masuk ke gawang, maka dia akan teriak apa? Akan teriak apa? Suaramu low 30% akan teriak apa? Teriakan seorang Evan Dimas hari itu harus di-up power vokalnya di atas 80%. Grafitnya harus diangkat lagi dan dia akan berteriak gol. Pokoknya dia adalah the power of body language, bahasa tubuh. Karakternya, dia menatap audiens, dia menatap semua di tribun dan menatap lawan tandingnya hanya dengan satu teriakan gol, sambil tersenyum, smile face, smile voice. Itu adalah bagian dari public speaking. Tidak mungkin yang mencetak bola ke gawang kemudian itu dia tak teriak apa-apa. Pernah antum melihat pencetak bola ke gawang ketika bola itu masuk ke gawang dan setelah itu dia diam aja?
Ustaz, pernah antum lihat bola di gawang, ketika dia gol itu bola dan dia diam aja hanya mengatakan tuh kan. Gimana teman-teman, gol bagi apapun impianmu butuh bicara. Putri 80% ketika ini mikrofon kami share kepada anti menjawab, Ustaz Afwan, Anda cukup menjadi ibu rumah tangga di rumah. Afwan Ustaz, kayaknya public speaking gak Anda butuhkan banget. Tidak mungkin saya ngomong depan suami pakai bahasa MC Ustaz. Antum juga nanya, Ustaz kan antum MC, apakah di rumah ngomongnya kayak MC? Tidak mungkin kalau anak ngomong depan istri. Mohon dengan hormat kepada istri tercinta. Bisakah Anda membuatkan kopi untukku? Terus istriku menjawab, kepada suamiku tercinta, waktu dan tepat kami bersih. Seminggu. Ya, seragro ya. Antum coba deh, Mas antum pakai bahasa seperti itu. Resmi banget. Apa hubungannya public speaking dan ibu rumah tangga? Al-ummah ya tajna ilal kalam. Ketika seorang anak TK itu mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku itu sudah manggil aku dengan 3 kata. Setelah belajar dengan kau setiap minggu, setiap weekend, ya Allah ibuku dia menggunakan kalimat hanya 3 kata. Nah, itu anak mengatakan, Pak Chandra, aku suka banget sampai kakakku sampai kuliah di UI, dia masih terdengar seorang ayahnya mengatakan, nah, aku suka Pak Chandra. Setiap aku lagi tertidur, sekalipun aku tertidur, tapi bisikan cinta ibuku itu baik. Dia selalu mengatakan, nah, I'm sorry. Nah, I'm sorry. Dia enggak dengan kaulan layyina. Kata-kata yang lembut seorang ibu, brother. Kaulan layyina. Nah, yang penting kaulan layyina. Kaulan sakila. Kata-kata yang berbobot. Dia tak banyak bicara, hanya 3 kata. Nah, I'm sorry. Wa qaulan baligo. Qaulan karima, qaulan sakila, wa qaulan baligo adalah frame public speaking. Bagaimana kata-kata itu nyampe kepada jamaahnya? Bagaimana seorang ibu dia berbicara dan anaknya merasakan getaran cinta dari lisan sang ibu. Aku masih mengelak, nggak mau belajar public speaking. Antum bilang lagi, Ustaz, suara anak cempreng baik. Jadi kalau anak maju ke depan, tak enak didengar Pak Chandra. Hey people, hari Rabu pagi kau datang ke Sentul Bogor. Di situ ada kursus public speaking diperuntukkan bagi orang-orang cempreng. Ustaz, nama grup WhatsApp-nya Public Speaking for Cempreng Community. Ramai banget kelas itu. Tapi karena diasah, lama-lama dia belajar untuk menjadi insan yang nafi dan ummah. Karena apa, people? Ada tulisan menarik di sini. Ada 2 mikrofon, Ustaz. Boleh anak pinjam 1 lagi? Oke. Bismillah. Ada tulisan menarik di sini. Ya, di sini punten. Malam bersama Darkal Hasan memberikan ruang bagi kita bahwa apa? Bahwa skill bicara yang powerful, skill bicara yang qaul dan sakila itu sangat dirindukan banget hari ini. Kalau hanya sekedar bicara, bayi bisa kalah. Tapi bisakah kita bicara inspiring others? Antum ditunggu hari ini, people. Darah hasanah ditunggu di negeri ini. Suatu saat antum akan pulang ke rumah, datang itu Bu RT. Ibu RT-nya mengatakan, hai kamu alumni anak ya dari darah hasanah. Iya bunda. Nanti ngisi pengajiannya ya. Janganlah sampai kau katakan, Allah Akbar. Bu jangan sampai saya Bu. Nanti akan menjadi kiamat kubro itu di majlis taklim. Antum para khutbah Jumat jadilah khatib yang mengesankan di 1 menit pertama ketika Anda tampil. Wahai para MC talent, MC dari Hasanah, jadilah MC. Dia bicaranya mengesankan di 1 menit pertama. Powerful, wa qaulan baligh. Karena apa? Mainkan gaya bicara saat di depan umum atau saat depan personal.
Tidak ada generasi Darul Hasanah bicaranya hanya gitu-gitu aja, tidak memberikan impact kepada audiensnya. Dan terakhir adalah bicara yang naik kelas dan berpengaruh, dibutuhkan untuk semua profesi. Kenapa Anda sampaikan ini kepada Ustaz Abdul, kepada Pak Kiai, untuk satu frame mengangkat materi ini, tidak seperti dua pertemuan sebelumnya, parenting dan motivasi. Karena ada satu topik yang perlu Anda angkat di depan antum. Ini kawan. Silakan Putri dibaca dalam hitungan 3 mundur dan angkat power vokalnya. 3, 2, mulai. Bersyukurlah Anda berada di alam Darul Hasanah di saat awal 2024. Karena ternyata santri yang masih liburan sampai hari ini baru 2 jam, jam 22 sampai 24.00 hari itu. Banyak santri yang di luar sana, dia masuk ke Gempita 2024. Ternyata ketika pulang ke rumah, sketsanya hilang, vortexnya terganggu. Bersyukurlah wahai Darul Hasanah ketika sketsa sang santri jangan sampai hilang di 2024 alatul sampai kapanpun. Karena apa? Sketsa ini adalah lukisan kasar. Ustadzah punya sketsa, Ustadz punya sketsa, santri dari kelas 1 sampai kelas 6 punya sketsa, sebuah lukisan kasar sang santri yang tidak hanya sebuah impian tapi akan real nyata. Tapi kenapa santri yang di luar sana baru 2 jam, nah? Dia merayakan gemerlapnya tahun 2024 kemarin, dia sudah kena sketsanya hilang, impiannya hilang, sampai nggak mau lagi balik ke pondok. Karena apa? Ternyata ada spirit santri di hari ini. Darul Hasanah berdiri tegak sampai hari ini. Karena apa? Karena salah satunya ingin menyelami samudra kalam. Public speaking. Semua yang hari ini hadir, andai kan Anda lempar pertanyaan ini kepada antum, ada di nomor berapa santri Darul Hasanah? Kelas 6, ada di nomor berapa? Nomor 2. Ini sketsa anak-anakku. Ini sketsa. Lukisan kasar. Kelas 6. Nomor berapa? Nomor 4. Siapa yang bilang nomor 7? Udah 10 kali. Dari tahun ke tahun, sketsa itu bermunculan. Kenapa? Karena ternyata tanpa kita sadari, kalau kita usianya semakin, so kita buka hari ini ya, sebelum belajar public speaking lebih dalam. Andai kan nanti ada alumni Darul Hasanah dan dia belajarnya di pondok sampai selesai, pasti dia karakternya seorang alumni yang nafil ummah. Tapi yang belajar di pondoknya hanya setahun, 2 tahun, tidak kafah di dalam. Dia hanya mendapatkan percikan-percikan kecil dari alam Darul Hasanah. Pesan kami, wahai anak-anak, khususnya kelas 3, goyangan mood sangat dahsyat hari ini people. Karena apa? Vortex di luar sana sudah hilang sketsa anak-anak generasi kelas 3. Selama kau berada di alam pesantren, jaga vortexmu. Jika kau ingin sukses, anak hidup di luar kawan. Kami belajar bersama anak-anak maskot terminal, master itu kawan. Anak ngomong seperti ini Ustaz. Di depannya siapa? Pengamen. Anak-anak kelas 3 yang tadi. Yang baru keluar dari pesantren Ustaz. Gimana lagi anak balik lagi ke pondok, anak malu Ustaz. Anak kelas 1 SMA yang dulu jadi pesantren. Anak lagi bicara kayak gini. Apa yang dilakukan? Afwan. Minuman kawan. Dia hidup di dalam terminal. Yang biasanya malam dengan rumah sholawat di pesantren. Dia rindu. Dia nyesal. Setelah dia keluar pesantren, dia memeluk anak saya dan mengatakan, Ustaz benar apa yang itu katakan hari itu. Kenapa? Sketsa dia sudah hilang. Karena alumni yang sekarang udah di luar sana, usianya pun sama semakin bertambah. Antum nanti Biba akan reunian di usia 30 tahun sampai 40 tahun. Teman-teman dari sana, nanti usiamu 30 tahun, 40 tahun pasti akan ada reunian. Kira-kira obrolannya tentang apa? Usia 30 sampai 40 tahun, obrolannya pasti kayak gini.
Hei, alhamdulillah ya Allah. Nanti udah tahun berapa dia udah laksana bisnis apa sekarang? Itu usia berapa? 30 sampai 40. Ikuti irama anak bicara sampai selesai. Di mana titik public speakingnya? Yang kedua, saat alumni itu usianya usia 50 tahun, kira-kira obrolannya apa? Reuni alumni usia 50 tahun. Kira-kira obrolannya apa? Kami capture, punya anak berapa? Oh. Ternyata 80% pertanyaan mereka adalah berobat di mana? Antum sudah bisa menebak slide berikutnya. Tiba-tiba antum usianya 60 tahun. Setelah itu antum udah sepuh-sepuh kawan. Tiba-tiba ada pengumuman dari alam daerah sana. Nanti ada kumpul reunian ya, usia yang 60 tahun. Kumpullah usia 60 tahun, kumpul di sini. Tiba-tiba apa obrolannya? Pasti anak capture ya kak ya. Ini hasil studi parenting. Usia 60 tahun, para santri berkumpul. Obrolannya apa? Siapa di antara kawan kita yang sudah keluar lapangan? Selain berikutnya ya, yuk ikuti irama anak bicara ya. Ikuti irama anak bicara sampai mana go. Tiba-tiba Allah menakdirkan antum usia panjang sampai usia antum 70 tahun. Reunian di sini. Kira-kira obrolannya apa nak? Jawabannya adalah ini dia people. Obrolan mereka adalah ini dia. Antum tanya maksudnya apa Pak Bicandra? Antum ingin jadi alumni, selesailah sampai pondok, selesai sampai sini. Tak perlu kok hanya 2 tahun, 3 tahun. Bukan kok alumni. Sampai khatam kafah di alam daerah sana ini. Biar nanti seru usia-usiamu di sini, kau bertemu dengan kawan-kawan, reunian di sini. Kenapa? Sekarang pertanyaan. Siapa tokoh public speaking di dunia ini? Antum belajar public speaking? Anak tanya generasi anak Makassar, 2.500 orang, mereka mengangkat kolamnya, mengangkat kurosanya. Anak bilang, hitung 3 mundur sudah selesai. Siapa tokoh public speaking yang Anda suka? Mereka mencatat satu persatu. Anak Watang Puri mengatakan, Pak Chandra, kau dari mana? Aku dari Bandung. Aku paling suka Pak Chandra. Itu kalau yang bicara itu adalah dia Pak Chandra. Agim Pak Hemi. Agim itu bicaranya dengan kaulan layyinan. Lembut banget dia bicaranya. Tapi kaulan baligo nyampe ke jamaah. Agim itu kalau bicara nah, tenang banget. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap kepada manusia tapi lupa dengan Allah. Agim itu kan Ustaz. Tenang Ustaz, karena udah izin. Betul kan Agim itu kan? Tapi hampir 80% generasi santri hari ini mereka mengatakan, Pak Chandra, kalau kau tanya siapakah tokoh public speaking di dunia adalah ini Pak Chandra. Siapa? Soekarno. Soekarno, karakter vokalnya high voice. Audionya masih terdengar di Monas. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. High voice, lihat Soekarno. Tidak mungkin Soekarno bicaranya kayak Agim. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Atau nggak bakal bergoncang dunianya kalau ngomong kayak gitu. Terakhir, siapa pilihan santri? Adalah ini dia. Siapa beliau? Mas Mario Teguh. Semua karakter orang ini ketika kami tembak tidak ada di antara jamaah 2.500 orang
yang muslim semua di Jakarta Convention Center. Ana mutakallim hunak. Ana bilang kuluna min ummatin Nabi. Kuluna min ummatin Nabi. Tado yang mengatakan al-mutakallim al-haqiqi huwa nabiyuna Muhammad Rasulullah. Wahai daerah sana, antum mengatakan amazing public speaking. Kadang kita lupa bahwa Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, siddah dan dal. Berapa kali kita menggaungkan sholawat, tapi kita tidak tahu kalau Nabi itu kaya dengan sabda-sabdanya. Apa buktinya kalau Nabi is the real speaker? Inna minal bayani wasihra. Kata Nabi, sesungguhnya ketika kita kalam, ketika bicara, harus lasihro, menyihir orang di depannya, menghipno lawan bicaranya. Anda tak setuju kalau ada yang mengatakan pakar hipno audiens adalah Alan Barbara dari California. Padahal Nabi sudah mengajarkan lasihro, menyihir. Bisakah antum dengan seksama menyimak pertanyaan ini? Rindukah antum kepada sang Nabi jemaah? Satu kata dan tidak ada kata yang lain. Sebelum Anda menuju ke segmen simulasi. Hei daerah sana, rindukah antum terhadap sang Nabi? Ana katakan kepada generasi daerah sana, antum a'lamu minni. Jangankan antum, Nabi aja rindu dengan kita jemaah. Ana ulang. Nabi aja rindu dengan kita. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, tiba-tiba Nabi berhenti dan beliau mengatakan apa? Ana mustaqun bi ikhwani. Tiba-tiba Nabi mengatakan ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Saat itu para sahabat mengatakan, alasna ashabak ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu wahai baginda Nabi? Dan beliau mengatakan, ana mustaqun bi ikhwani alladzina lam yarau anni walakinna yu'minuna bi. Aku rindu saudara-saudaraku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman pada aku. Pakar parenting siapa? Nabi SAW. Jadi satu segmen ini harus kita keep hari ini. Saya akan buktikan depan antum. Ana minta hari ini buktikan. Ana minta host untuk menentukan. Host tentukan satu orang putra dan satu orang putri yang menurut Anda, Pak Happy, saya ada satu orang putri dan satu orang putra untuk bisa maju ke depan dan untuk tampil di depan. Ada skrip yang sudah kita siapkan dan saya minta dalam 10 mundur hitungan itu sudah muncul. Silakan kakak. Tentukan sekarang siapa di antara kawan dari Hasanah yang menurut Anda dia cocok untuk maju ke depan hari ini. Silakan. Anda hitung sebelum mundur ya kak ya. 9. Untuk putra Muhammad Arif Hidayatullah. Oke. Silakan maju ke depan. Yang putrinya Regina Safri. Oke. Ada? Oke. Standby. Silakan maju ke depan. Dikasih mikrofonnya. Speak up challenge hari ini. Yang putra, silakan standby di sini. Yang putri di samping layar. Oke, standby cukup Pak? Kita mulai dari sekarang. Silakan, putri, perkenalkan nama dan dari mana silakan. Dengan cara seperti ini. Assalamualaikum
Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Lihat tabdil kalam, kata-katanya nggak boleh berhamburan mubazir. Banyak yang memperkenalkan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman perkenalkan ya. Jadi nama saya Teh adalah kelamaan. Ya kayak Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Latihan dasar public speaking adalah introduce yourself. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3. Lihat ke kamera. 2. Silakan. Assalamualaikum, saya Regina Saputri dari Malingping. Malingping mana itu? Di Tasik soalnya ada Malingping juga. Malingping Tasik apa Malingping mana? Oh, dekat dari sini kan? 7 jam. Allahu Akbar. 7 jam ya. Oke Kak, silakan dibaca. Jika kita bisa berkomunikasikan. Bernya tidak ada. Malingping, hati-hati bacanya. Banyak yang terjebak dengan kalimat-kalimat ini. 3, 2, silakan. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Happy Chandra. Iya, nggak usah dibaca. Mahal ya. Jadi semakin antum bicara efektif, semakin elegan. Anda ngisi acara di TV One memang beda. Simple, efektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nggak perlu bilang teman-teman ada hadis nih. Jadi Rasulullah itu, oke, lihat tabel kalam. Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah. Sebutkan bapak yang satu ini. Muhammad Arif Hidayatullah. Muhammad Arif Hidayatullah. Standby Arif, saya pinjam mikrofonnya. Lagi nih, sampai ke sini kan? Oh, ini ada. Oh, I see. Afwan, masya Allah. Syukur. Urusan kita belum selesai. Angkat mikrofonnya. Angkat mikrofonnya sedikit. Yang pertama, jadilah pembicara mengesankan di satu menit pertama dengan cara megang mikrofon. Generasi dari Hasanah tidak ada yang megang mikrofonnya seperti ini. Ketika Anda bicara kayak gini, suaranya over dan tidak ada didengar. Dan yang kedua, teman-teman kami dari Portal Trans 7 tidak ada yang megang mikrofonnya seperti ini atau seperti ini. Tapi hold microphone well like this. Dengan tangan-tangan pastinya. Yang kedua, Ana tak mau ada generasi dari Hasanah. Antum mau tampil depan semua. Antum sudah gagal di 1 menit pertama gara-gara apa? Gara-gara salah ngetes mikrofon. Ana hampir cek kemana-mana. Banyak yang ngetes mikrofon dengan cara ditiup. Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Jadi Kak, tes mikrofon seperti ini, like this. Anda belajar di istana hampir 1 semester hanya mikrofon posisi. Anda jujur, Anda suka banget sound sistem hari ini nih Kak. Anda nice banget tuh. Siapa ya Kak ya? Tes mikrofon seperti ini. Tes mikrofon seperti ini. Tes. Kayak gitu. Tapi jangan kenceng-kenceng, nanti rusak mikrofonnya. Hanya tes, nanti soundman yang akan mengatur. Suaramu high kah, low, atau middle. Anda ulangi. Tes. Coba Kak. Tes. Seperti ini. Itu lebih elegan daripada ditiup-tiup. Oke, yang ketiga, efektif efisien. You Malingping sudah, gila you yang bicara. Angkat mikrofonnya, lihat kamera. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Mulai. Assalamualaikum, saya Ahmad Arif Hidayatullah dari Subang. Oke, Subang saja bicara. Ada narasi yang muncul di sini. Putri, silakan dibaca. The power of body language. Body language. Body language. Oke, ulangi. The power of body language. Oke, sekarang dibaca. Banyak MC yang gagal, pembicara yang tak elok dilihat gara-gara dia melanggar kode etik keprotokoleran, kode etik bicara. Apa itu Pak Happy? Min adabil kalam, seni bicara. Materinya simple, tapi kok ngena banget ya ke jamaah karena dia tidak melanggar bahasa tubuhnya saat bicara. Banyak yang materinya keren banget, tapi nggak enak banget dilihatnya, tidak enak dipandang manusia.
Apa itu? Kita coba buka yang pertama. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ini dia. Hindari saat bicara. Angkat lagi power vokal. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Materi ini nggak bakal antum dapatkan di jam muhadharah, jam kelas, jam kuliah. Antum hanya dapatkan di zona protokoler kenegaraan. Yang pertama, ini dia kawan. Menyimpan tangan di saku. Gagalnya santri bicara, karena bicara sambil menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget ya hari ini. Iya, Anda senang, tapi orang nggak senang melihat Anda di situ. Khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Simpel loh, hanya tangan loh Pak. Kenapa marketing dia gagal men-share-kan produk dalam waktu 2 menit? Gara-gara dia ngomongnya tangannya kemana-mana. Assalamualaikum Pak, saya dari satu produk Pak. Bapak cocok loh Pak pakai mobil Pak, benar Pak. Kalau Bapak pakai mobil nih Pak nih ya, elegan banget Pak kelihatannya. Ya elegan, tapi tanganmu tak elegan. Simpel kan? Ini nggak bakal antum temukan di Google. Karena ini ternyata bisa merusak kiprah Anda saat bicara. Oke kan? Berikutnya, silakan coba dibaca. Ini dia. Hindari saat bicara. Lanjutkan saja. Menyimpan tangan di saku. Sudah itu Pak. Lanjutkan. Lengan disedekapkan. Kayak gimana dia? Yang ada sedekapkan kayak gimana? Pernah lihatkah ada orang yang bicara lengannya disedekapkan? Nah, seperti itu Ustaz. Tak ada pengurus daya hasanah organisasi, antum bicara depan anggota, lengan jadi sedekapkan. Assalamualaikum. Saya sebagai pengurus tolong perhatikan ya. Ya, tanganmu yang harus diurusin. Ingatkah antum akan menjadi pengusaha seperti himne Mars yang kau gaungkan tadi? Antum akan menjadi umaro. Ingatkah ketika kau bicara fanul kalam bukan hanya lisan, tapi the power of body language. Bahasa tubuhmu harus ikut bicara. Turunkan tanganmu, tak perlu kau simpan di saku, apalagi lengan disedekapkan. Karena lengan disedekapkan menunjukkan dia pembicara yang iya itu. Arogan dan sombong. Afwan ya. Berikutnya. Silakan dibaca. Melingking. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Kalau dia gugup bicaranya, akan membaca tangan ditangkupkan di belakang panggung. Kayak gimana Kak? Tangan ditangkupkan di belakang punggung like this. Banyak orang yang bicara gagal. Dia da'i, afwan, nasta'fikum. Keren materinya, kontennya keren. Dia live di Instagram, di TikTok, tapi dia bicara, tangannya disimpan di belakang punggung. Tolong perhatikan ya, ini penting banget ya. Nggak penting kawan, tanganmu itu yang nggak penting. Like this. Oke, mulai detik ini adalah berikutnya. Min adabil kalam. Silakan dibaca subang. Memainkan tangan tidak wajar. Ulanginya. Memainkan tangan tidak wajar. Dan tangan kirimu juga di bawah. Oke, di bawah. Di bawah. Ulangi. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Cowok 80% hasil survei. Cowok santri putra Daya Hasanah, you gugup. Tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Jadi begini. Memainkan tangan tidak wajar. Banget. 95% Anda gugup. Tanganmu itu pasti berkerudung. Dia lipat. Maju mundur, maju mundur. Materimu sudah keren, tapi tanganmu kemana-mana menunjukkan Anda melanggar kode etik ini. Oke, dan ini adalah yang terakhir. Silakan dibaca. Ini dia. No grafik no. Ulangi subang. No grafik no. Atau grafik.
Grafit kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari nanti tolong ya, hari Jumat semuanya harus apakah antum semuanya simple kawan. That grafit itu virus saat bicara. Kebanyakan grafit saat bicara itu saat tidak mengesankan. Grafit banyak. Grafit ada yang kayak gini juga. Tolong perhatikan ya, ini pentingnya. Jadi begini ya. Grafitnya apa? Ya, nanti jamaahnya mau hitung. Nanti dapat berapa? Anda dapat 17. Grafit. Maka hari ini Anda bersyukur. Kita mulai Kak ya. Silakan dibaca. Anti pernah jadi MC? Pakai mikrofonnya pernah jadi MC nah? Pernah. MC apa? MC dangdutan apa MC apa? MC Muhadoro. Oh, MC Muhadoro. Subang pernah MC? Pernah. MC apa nih? Muhadoro. Oh, Muhadoro semua. Pernah nggak nak MC baca di layar, di tag kamera like this, dan logonya adalah logo istana yang akan saya munculkan. Kita mulai ya Kak. You baca dan jangan buru-buru. Nanti ada jeda. Tadi Kakak Ahus mengatakan ada tips-tips bagaimana kalau kita bicara bisa enak didengar, mengesankan, karena narasinya itu dikasih slash. Slash itu artinya jeda. Contoh. Anak kasih contoh, nanti antum praktek. Oke? Bersyukur antum berdua dipilih sama host untuk tampil dan mencoba simulasi hari ini. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat slashnya dan lihat cara bacanya. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Enggak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau antum ingin bacanya enak, enak banget ya. Kenapa? Antum jangan tertipu kawan. Itu skrip, cue card, dan ketika itu di dalamnya ada slash. Yang baca berita, reporter news, dia menggunakan teleprompter, di depannya ada speednya. Dia membaca, ada narasi di depannya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bangga hari ini bisa bertemu satu friend bersama Dayal Hasanah. Ada teks, running text, dan speed prompter itu. Tidak mungkin itu berita keluar dari otaknya sendiri kan? Ada teks di depannya. Sekarang udah dunia digital. Sekarang anti yang baca. Oke kah? Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Berikutnya, Subang silakan. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Next. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Luar biasa, amazing, I like it. Tepuk tangan bagi Kakak bicara. Kenapa dia senyaman itu bicara? Karena ada slash, ada jeda di situ. Kekurangannya satu, santri itu seperti kayak tadi bilang, la tabassuma fi wajhi. Santri di mana-mana Kak, kalau udah tampil ke depan, gak ada senyuman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semangat ya. Dia aja nggak semangat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat gak? Dia aja nggak sehat loh. Bisakah antum tampil? Assalamualaikum, smile face, smile voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga hari ini bisa satu friend. Secapek-capek Anda hari itu, tunjukkan senyuman terbaikmu. Saya setuju, saya highlight sambutan Kiai hari ini. Generasi tersenyum Indonesia. Apapun yang antum lakukan, antum musinger, sholawat, selalu smiling. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Smiling. Oh, ya Nabi, salam alaika. Tanya di depan kan? Generasi senyum, anak highlight ya. Maka ada dua senjata, smile face and smile voice. Apa itu? Katakan sama-sama, smile face, smile voice. Smile face, smile voice. Menurut antum, Pak Happy, saya punya satu orang kawan, dia cocok untuk ke depan hari. Kira-kira siapa? Alfian. Jadi sekarang tidak host yang memilih. Menurut anti, Pak Happy, saya punya orang, dia cocok maju ke depan hari. Siapa? Zahra Meilani. Oke, silahkan maju ke depan. Dikasihkan mikrofonnya. Silakan Kak. Silakan maju ke depan. Oke. Sudah standby? Standby. Kakak yang sudah bicara, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih sudah sinergi hari ini. Tepuk tangan buat two speaker ya. Oke. Standby ya. Ini jangan kemana-mana dulu. Kita mulai ya. Kakak pegang skripnya. Kakak juga pegang skripnya. Mulai malam ini tak ada lagi MC di Dail Hasanah yang masih menggunakan map. Mapnya warna batik pula. Kau buka, kau bukan MC saya. Itu kau membaca Pancasila dan UUD 45 di sini. Tapi gunakan lebih elegan. Ini namanya cue card. Anda akan lihat di Dail Hasanah YouTube channel atau di live IG atau di TikTok. Mulai nanti kalau ada event buat cue card. Hadir hari ini ustadzah bikin mereka cue card. Itu lebih elegan. Like this. Tangan kanan mikrofon, cue card. Tangan kiri di dalam sudah ada teksnya. Jadi you tinggal baca di situ. Biar apa? Biar tangannya nggak kemana-mana. Oke, kita mulai ya nak ya. Itu skripnya tidak ada. Tenang kawan, tenang. Siap ya. Kita mulai Kak. Dibaca narasi berikut ini. Ini dia kawan. Nah, pernah jadi baca berita kah? Belum pernah. Kita coba ya. Yuk sekarang baca berita di Dail Hasanah TV. Oke, kita mulai. Jangan buru-buru bacanya dan tidak ada slash di sini. Tantangan buat Anda bicara dimulai dari sekarang. Assalamualaikum. Selamat siang, pemirsa kembali. Wait, boleh saya kasih contoh? Bedakan antara MC dan news anchor. Dibacanya adalah news anchor, bukan ancol. Sebentar. Ini mufradat al-ula malam hari ini. Anda sampai jam berapa Ustaz? Udah selesai waktunya. Antum kan mau tidur.
Anak kan baru kali ini Ustadz malam-malam ke sini nih. Kalau siang anak hafal jadwalnya. Kalau malam antum tidur jam berapa? Host, lanjut apa gimana? Oke. Sampai hostnya ngasih signal, Ustadz Abdul ngasih signal kayak gini, berarti udah selesai ya. Sampai mana tidak kita? News anchor. Putri, say together. News anchor. Putra, say together. News anchor. Bareng-bareng, brother. News anchor. Saatnya baca berita. Bedakan antara MC dan pembaca berita. Baca berita kayak gini, kawan. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Bicandra dalam segmen Seputar Indonesia. Edisi hari ini kami akan menyampaikan berita kemacetan yang sering menjadi masalah utama di kota-kota besar Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Tempat hari ini volume kendaraan meningkat, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nggak ada slash sama sekali. Kalau MC formal nggak gitu bacanya. Tadi formal apa non formal? Yang barusan formal apa non formal? Non formal. Kalau yang formal, assalamualaikum. Selamat siang pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi. Oke, nah, kita mulai kembali. Boleh tepuk tangan dong buat kakak Putri yang udah bicara. Siap gak? Dimulai dari sekarang. Cepat, Mbak. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Happy Chandra. Oh, sama namanya Happy Chandra. Salah bro. Ana meminum gak jadi. Hei nak, itu nama Anda, contoh. Allahu Akbar. Allah. Bisa diulangi kan? Hah? Lagi menghafal. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Siap gak? Dari Hasanah. Big white please. 32. Silakan. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Zara Melani. Dalam segmen Seputar Indonesia, edisi hari ini kami akan menyampaikan berita kemacetan yang sering menjadi masalah, terutama di kota-kota besar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Tepat hari ini, volume kendaraan meningkat, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta dan sekitarnya. Antum katakan, kita menuju ke studio utama. Katakan, kita menuju ke studio utama. Katakan. Nah, you say, iya, katakannya jangan aku katakan lagi. Kita menuju ke studio utama. Kita menuju ke studio utama. Suara mulau, angkat lagi. Kita menuju studio utama. Bersama narasumber. Bersama narasumber. Dan reporter. Dan reporter. Sebutkan nama bapaknya. Ini bukan saya. Siapa namanya? Bapak Alfian. Bapak Alfian. Kakak Alfian, sini kak. Belajar kita belajar. Scriptnya anak simpel di sini. Oke, yuk scriptnya anak simpel. Terima kasih ya kak ya. Kita akan menuju ke studio utama betul dan berikan tepuk tangan untuk reporter hari ini. Saya akan kembali ke tempat. Standby di sini. Siap ya kak ya. Kita lanjut ke narasi berikutnya. Pemirsa, kemacetan juga diikuti hujan besar. Oke, kita mulai dari sekarang. Pemirsa, Ya. Ini materi public speaking itu salah bro. Broadcasting itu emang unik, bikin pecah aula. Di mana-mana tuh Ustaz.
di aula, di kampus, di pesantren. Sudah Alvin, kita lanjut. Be quiet please. Dimulai dari sekarang. Silakan. Pemirsa, kemacetan juga diikuti hujan besar yang mengguyur ibu kota. Sejak tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan kemacetan semakin parah. Pemirsa, hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir setinggi 20 cm dan mengganggu pengguna jalan. Terutama ini dapat membahayakan khususnya bagi pengguna sepeda motor. Nampak para petugas kepolisian turut membantu mengatur lalu lintas demi kelancaran pengguna jalan. Pemirsa, itulah berita untuk edisi hari ini dalam segenap seputar Indonesia untuk Anda. Saya Alfian. Iya, Alfian. Ini segmen bukan setia. Oke, dari saya 3, 2, mulai. Saya Alfian Rijal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa 1 jam mendatang. Wassalamualaikum. Good, excellent. Pernah nggak Alfian tampil kayak gini baca news like this? Pernah nggak? Baru kali ini. Agak maju ke depan. Lihat kamera. Kita lihat coba. Ini DH ini banyak TikToker juga nih, banyak YouTuber, TikToker, ada yang IG juga ada. Angkat mikrofon. Yuk katakan terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Alfian Rijal. Sampai jumpa. Good. Alfian dari mana? Dari mana Kak? Dari Kopo. Kak, dari mana? Dari Kopo. Pakai mikrofon. Dari Pasir Makam. Banyak sekali daerahnya. Siapa Kak ya? Anak mohon bantuannya boleh? Oke, agak mundur. Silakan dibaca. Dinamika sang pembaca Bisa diulang. Tenang. Diulangi lagi Alfian. Dinamika sang pembaca berita. Pembaca berita di televisi yang antum lihat di layar itu nice. Ternyata banyak sekali latihannya Bapak. Banyak sekali Ustaz. Mereka latihan untuk belajar bicara. Salah satunya ada yang gagal, ada yang setengah gagal, dan ada yang gagal benar. Kita lihat tayangan. Ini dia Bima. Masih ikut kejuaraan binaraga dan ikutan dari kejuaraan binaraga di Australia tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di liputan malam. Saya Jerry Desi berterima kasih atas perhatian Anda dan sesaat lagi rekan kembali dengan liputan final untuk kita dari mana-mana. Saya Jerry Desi, salam SCTV. Kesalahannya apa? Nah, itu namanya apa? Pintar. Antum udah tahu sekarang. Itu grafik namanya. Tapi bukan berarti ketika antum pulang ke kampung halaman ada kepala desa lagi sambutan dan banyak grafiknya Anda teriak, Bapak Kepala Desa, itu grafik. Ini adalah hanya untuk maklumat kita saja. Fahim tuh? Yang kedua, terjadi di Metro TV. Tapi afwan ya, Mbak ini afwan ya, tak berhijab, tapi jadikan ambil positifnya saja. Kita mulai dari saya. Pemirsa, demikian headline news siang ini, dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan versi Gatus Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kita ulang ya. Kita ulang ya. Sebentar ya Kak ya, Putri ya. Banyak santri putra yang belum apa kesalahannya Ustaz. Kita mulai. Pemirsa, demikian headline news siang ini, dan setelah pesan-pesan berikut kita akan bergabung kembali bersama rekan versi Gatus Suara di studio Metro Mini. Maksud kami Metro TV Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Si Gatus Suara. Kesalahannya apa ya? Metro Mini. Padahal dia mau bilang apa? Kita nggak bisa melihat kekurangannya Kak. Tapi di situ ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Dia walaupun salah, tapi nggak kelihatan salah.
muncul wajah tak berdosa. Jadi antum suatu saat akan tampil dari hasanah, antum pegang skrip like this, and then you speak, dan antum bicara. Assalamualaikum, saya bangga hari ini di acara Dalil Hasanah Performance hari ini jatuh teksnya. Apa yang antum lakukan? Apakah antum mengatakan astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya lah. Ketika ada something error, ada miss, ada berkala. Tiba-tiba, Assalamualaikum hari ini dari alam Dalil Hasanah kita menyapa Nusantara, jatuh. Baik, maaf. Oke, saya lanjutkan. Kami bangga hari ini bahwasanya sebenarnya dia malu banget, tapi nggak nampak malunya. Kenapa? Yang muncul adalah smile face, smile voice. Jadi senyuman itu bisa menembak ruang dan waktu. Sekalipun Anda lagi salah, tapi kalau tersenyum itu indah dari hati. Jadi, show your smile. Oke? Dan sekarang, menurut Alfian, Pak Happy, Anda punya orang, Ustaz. Sebelum Pak Happy menutup acara, dan dia cocok untuk maju ke depan, menjadi reporter. Reporter, nggak ada teksnya. Kalau ada yang bisa, Dalil Hasanah, Anda minta bantuan juga mungkin host, Alvin juga. Kalau ada yang bisa, kalau tadi MC ada teksnya, prepare speech namanya. Kalau news anchor ada teksnya, itu prepare speech. Tapi reporter nggak ada teksnya. Dia improve di situ. Ketika melihat ada kejadian apa yang terjadi di layar, dia akan ngomong, Assalamualaikum, ini terjadi bahwa, oh ada kemacetan di area Tangerang, gitu. Tapi melihat tayangan video, kira-kira menurut antum siapa? Yang menurut antum, oh Pak Happy, anak punya orang, dia jago improve. Kalau ngomong itu dasar sekali. Denny. Ada? Adakah? Ada dibantu? Anak kasih reward. Anak kasih hadiah. Putri mungkin ada? Yang dia akan improve. Melihat tayangan video, langsung dia bicara. Lihat tayangan video, langsung dia bicara. Kira-kira siapa ada?